Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Materinya menjadi pahlawan lingkungan. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu pencemaran lingkungan dan kestabilan ekosistem. Tujuan pelajaran pada hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menganalisis dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Yang keempat, menyusun upaya untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Mari mengamati. Gambar A adalah tanah yang subur dengan tanaman yang tumbuh di atasnya. Gambar B adalah tanah gersang yang tanamannya mati. Kemudian kita amati gambar berikutnya. Di situ gambar A adalah sungai yang jernih. Gambar B adalah sungai yang penuh sampah. Bahkan sungai itu terlihat kotor. Gambar selanjutnya, gambar A adalah pegunungan yang banyak kabut dan bersih. Kemudian yang B adalah perkotaan yang penuh dengan asap kendaraan dan asap dari pabrik yang ada di sekitarnya. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah perubahan pada lingkungan yang disebabkan karena masuknya zat-zat berbahaya sehingga menjadi tidak sehat. Di situ disertakan juga gambar-gambar yang telah terjadi pada bumi. Ada berapa macam pencemaran lingkungan itu? Pencemaran lingkungan terbagi menjadi 3 macam, yaitu pertama pencemaran tanah, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran udara. Apa yang dimaksud pencemaran tanah dan apa penyebabnya? Pencemaran tanah adalah kondisi di mana tanah mengalami penurunan kualitas tanah akibat adanya polutan yang masuk ke lingkungan tanah. Pencemaran tanah disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, penggunaan pestisida secara berlebihan, dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Apa yang dimaksud pencemaran air dan apa penyebabnya? Pencemaran air adalah kondisi di mana terjadinya pencemaran atau menurunnya kualitas perairan akibat adanya polutan yang masuk ke lingkungan perairan. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan sampah sembarangan, pembuangan limbah rumah tangga dan limbah industri yang langsung dibuang ke laut ataupun ke sungai, sehingga mencemari lingkungan tersebut. Apa yang dimaksud pencemaran udara dan apa penyebabnya? Pencemaran udara adalah kondisi di mana terjadinya penurunan kualitas udara akibat adanya aktivitas manusia dan peristiwa alam. Pencemaran udara disebabkan oleh penimbunan dan pembakaran sampah, penggunaan kendaraan bermotor, dan kegiatan industri yang terjadi di lingkungan tersebut. Dampak pencemaran lingkungan terhadap ekosistem. Pencemaran lingkungan dapat merusak kestabilan ekosistem serta rusaknya komponen biotik dan abiotik. Hal ini dikarenakan pencemaran lingkungan dapat mengubah tatanan lingkungan dan menurunkan kualitasnya. Misalnya, tanah menjadi tidak subur, krisis air bersih, terjadinya banjir karena aliran sungai tersumbat sampah, mengganggu kesehatan organ pernafasan, serta terjadi pemanasan global. Berikut juga ilustrasi gambar telah dicantumkan. Selanjutnya, upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan beberapa kegiatan, yaitu pertama penghijauan. Penghijauan bisa kita lakukan dengan menanam pohon di sekitar tempat tinggal. Yang kedua, mengurangi penggunaan energi fosil dengan cara lebih banyak menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Kita bisa mengelola sampah sebelum kita buang, misalnya mendaur ulang atau bisa menggunakannya untuk menjadi pupuk kompos. Kemudian yang keempat, pengelolaan air limbah. Sebisa mungkin kita olah limbah yang kita hasilkan, limbah rumah tangga ataupun limbah industri sebelum dibuang. Itu tadi adalah 4 hal yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Mari kita semua lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan dari diri kita menuju
lingkungan kita yang bersih dan terjaga. Karena lingkungan yang kita miliki ini, jika lingkungan itu bersih dan lestari, maka kehidupan kita akan terjamin. Sebaliknya, jika lingkungan kita kotor, kumuh, tercemar, maka lingkungan itu akan menyebabkan banyak hal yang tidak baik untuk kehidupan kita. Maka dari itu, Bu Guru menghimbau kepada kita semua agar selalu menjaga lingkungan. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kestabilan ekosistem. Aktivitas manusia dapat merusak atau menjaga ekosistem. Oleh karena itu, setiap individu memiliki peran dalam melestarikan lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita bangsa, maka jangan lengah agar lingkungan kita tetap terjaga dan kehidupan kita bisa berjalan seimbang sehingga ekosistem dapat terjaga dengan baik. Baik, kiranya cukup itu yang bisa Guru tersampaikan. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.